Jadi Islam itu tidak memberikan kita istilahnya satu kewajiban, ya, suatu ketetapan, kecuali memberikan kepada kita cara untuk menunaikan kewajiban dan ketetapan itu dengan sebaik-baiknya. Agama, kalau kita lihat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam Al-Quran berulang kali Allah khalaqa lakum, bumi ini diciptakan untuk manusia, fasilitas kehidupan. Lalu kemudian diberikanlah tuntunan masing-masing. Untuk harta kayak begini tuntunannya, untuk badanmu begini tuntunannya, dalam keluargamu seperti ini caranya, dan seterusnya. Alhamdulillah. Maka dalam ayat ini, bapak-bapak, saudara-saudara, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu tuntunan, ya, kutiba alaikum, diwajibkan, ya. Idza hadara ahadakumul maut, apabila datang kepadamu al-maut atau kematian. Tentu maksudnya bukan hadoro, sudah datang. Kalau sudah datang ya nggak bisa berwasiat, sudah meninggal. Tapi hadoro, datang itu maksudnya sebab-sebabnya, udah ada indikasinya. Baik indikasi itu sudah sangat terasa atau baru mulai terasa. Apa yang diwajibkan oleh ayat ini? Al-wasiyatu, yaitu berwasiat. Lil walidain wal aqrabin, bagi kedua orang tua dan bagi keluarga. Haqqan bil ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin. Ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ayat ini menurut para ulama, ya, sebagian besar para ulama, datangnya sebelum ayat tentang warisan. Jadi ayat ini mengkoreksi sistem dulu pada masa jahiliyah. Kalau masa jahiliyah dulu, pewarisan itu, pemberian harta dari seseorang hanya terbatas kepada anak-anaknya atau plus istrinya. Maka tidak ada orang tua dapat bagian dulu. Anak, atau kalau mau plus istri boleh. Tapi paling banyak itu buat anak. Kadang istri juga tidak, apalagi orang tua. Maka ayat ini datang kemudian untuk memberikan panduan. Lil walidain. Nah, jadi kalau kamu ingin berwasiat, ya, maka wasiat itu atau pemberian itu bukan hanya kepada anak-anakmu, tetapi juga kepada orang tuamu. Bahkan Al-Quran memperluas lagi, wal aqrabin, dan juga kepada keluarga. Karena keluarga itu kan luas cakupannya. Dan di antara keluarga yang banyak itu pasti ada yang keadaan ekonominya lemah. Maka kalau punya khairo, kalau punya harta, apalagi harta itu banyak, maka sebarkanlah harta itu sebanyak-banyaknya kepada yang membutuhkan. Bukan hanya kepada yang paling dekat, tetapi juga kepada keluarga secara keseluruhan. Nah, ayat ini hukumnya wajib dilaksanakan sebelum datangnya ayat wasiat. Kemudian ketika datang ayat wasiat, ya, maka hukum ketika datang ayat waris, ya, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Ketika datang ayat warisan, maka ayat wasiat ini berubah statusnya. Dari semula dia wajib, ya, menurut para ulama, lalu kemudian kewajibannya itu mansuh. Udah tidak wajib lagi berwasiat, apalagi kepada kedua orang tua, ya, karena orang tua sudah masuk dalam warisan. Maka kata para ulama, hukum wasiat itu jumhur ulama mengatakan dia tidak lagi wajib, tetapi tusannu al-wasiyah,
disunnahkan untuk memberikan wasiat. Kepada siapa? Nah, sunnahnya itu juga dikecualikan karena al-walidain ini sudah masuk ya, kepada yang mendapatkan wasiat ya, maka wasiatnya itu yang mendapat warisan ya, kedua orang tua itu sudah masuk kepada dapat warisan, maka dia dikeluarkan dari kesunnahan untuk wasiat itu. Dengan kata lain, sunnahnya wasiat adalah kepada bukan ahli waris. Itu pendapat dari jumhur ulama. Nah, jadi Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, ini juga menjadi dalil bagi jumhur ulama. Beliau menyampaikan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Atau kama qala alaihi. Allah sudah tetapkan dalam ayat-ayat tentang warisan masing-masing bagian jatah dari para ahli waris, maka tidak boleh lagi berwasiat kepada ahli waris. Nah, ini yang merupakan kesepakatan dari jumhur ulama. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau para ahli waris sudah dikeluarkan dari kelompok yang boleh menerima wasiat, lalu berapa banyak kita bisa berwasiat? Ukurannya seperti apa? Para ulama mengambil dari beberapa hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bahwa maksimal wasiat yang terkait dengan harta itu adalah 1/3 dari seluruh harta. Jadi kalau kita mau berwasiat untuk sekolah, untuk wakaf masjid, untuk asrama anak yatim, itu total maksimal dari keseluruhan wasiat kita itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kenapa? Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan antada'ak zurriyataka ya, agniya, karena engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan dia cukup, jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan alatan yatakaffafunan nas, menjadi orang yang kesulitan dan meminta-minta. Ada orang misalnya punya harta banyak, lalu kemudian dia buat wasiat 100% hartanya adalah untuk misalnya masjid, kan habis, ahli warisnya nggak dapat apa-apa. Maka Islam menganut wasatiyah, keseimbangan, bahwa seorang yang punya harta masih punya peluang untuk menambah pahalanya dari harta yang dia wasiatkan untuk sesuatu kebaikan, tapi pada saat yang sama ahli warisnya pun tidak tersia-siakan. Itu Islam. Maka kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara di dalam sesuatu itu merasakan ada sesuatu yang sudah menyimpang dari keseimbangan, lebih baik kita tinggalkan. Kalau ada sesuatu yang ekstrim, mengajak kepada satu kebaikan, tapi akibatnya ada kewajiban-kewajiban lain yang tertinggal, tersia-siakan, nggak usah. Islam itu kan kalau dalam Al-Quran, anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Yang Allah berikan itu Alkitab, kitab suci, ya, termasuk hadis menjelaskan. Juga Allah menurunkan al-mizan, yaitu apa? Nilai keadilan dan keseimbangan di hati tempatnya.